Lutfi kemarin itu kehamilannya itu lewat waktu sampai 41 week lebih 2 hari. 42 week lebih 2 hari. Nah itu usia 40 minggu saja dia sudah diagnosa pengapuran pada plasenta. Jadi memang diputuskan untuk operasi, ditunggu 1 minggu dari jadwal dia USG yang terakhir tersebut. Tapi saya anjurkan untuk pindah ke lain dokter untuk memeriksa sejauh mana pengapuran plasenta tersebut terjadi. Kalau yang saya yakini, ini justru tidak bertentangannya dengan ajaran Islamnya untuk melahirkan di rumah, melahirkan sendiri, karena kalau kita tahu sejarah ya juga dulu Mama Maryam juga melahirkannya sendiri seperti itu justru ya, kalau gak dapat bantu siapa-siapa. Ceritanya itu saya punya teman, dikenalkan dengan adiknya yang katanya bisa membantu persalinan di rumah. Saya kan waktu itu kan masih juga gak langsung iya ya, karena itu tadi juga bertentangan dengan ilmu yang sudah bertahun-tahun saya pelajari seperti itu. Di rumah ya. Karena teman-teman saya juga bidan kan rata-rata kalau nggak di rumah sakit ya udah mereka buka praktek di rumah seperti itu. Ketika kita berada di lingkungan yang biasanya kita ini sehari-hari, kemudian orang-orang yang kita sayangi itu justru berada di sekitar kita dan beraktivitas biasa gitu, nggak merasa bahwa itu melahirkan sedang sakit dan semuanya jadi ribet, kemudian gupuh, wajahnya tegang gitu kan, tidak. Jadi kalau di rumah kan ya sudah biasa aja, jadi tenang. Jadi misalkan ingin minta apa gitu, ada yang bantuin nyiapin, tapi itu pun di rumah enak gitu loh, juga tidak merepotkan mereka kan, jadi nyaman gitu itu rasanya, merasa lebih disayang seperti itu. Ketika kita menjaga hati kita ya dengan amalan-amalan yang baik seperti itu, dengan sholat, kemudian salat sunnah, terus kemudian membaca Al-Quran, itu ibunya kan jauh lebih tenang. Beda banget ya, apalagi kalau misalkan dibandingkan dengan pas melahirkan anak pertama dulu. Jadi kayak masih gimana ya, karena waktu itu kan juga banyak jahitannya, terus saya udah kayak gak bisa jalan, gak bisa duduk, gak bisa ngapa-ngapain, jadi ibu stres, ada trauma. sampai mau melahirkan anak kedua pun nanti ini dipotong lagi nggak sih, bisa digunting lagi nggak sih, takutan sampai ya epic dulu. Jadi abis melahirkan tuh ya bahagia sih sama anaknya, tapi kan kita masih ribet dengan diri kita sendiri yang kok sakit. Untuk di rumah sakit sendiri kan mungkin agak berbeda-beda ya, tapi pada intinya tuh ada benang merahnya yang sama ya. Jadi ketika ibu-ibu itu sudah masuk di rumah sakit, kemudian udah dicek, sudah ada bukaan ya, kemudian tapi masih kontraksinya belum kuat, itu biasanya akan di strip, diinduksi dengan amputasi 1 kali nyoba ibu. Jadi tapi harapannya itu kan untuk menambah yang bukaan seperti itu. Misalkan masih belum lagi, ditambah lagi 1 kali seperti itu. Nah itu rasanya kontraksinya kan kuat ya. Kalau saya sendiri kan tidak pernah diinduksi, teman saya kan menemani orang yang diinduksi pasnya, maksudnya saya tuh gak tega gitu loh, kok kayaknya sakit banget ya. Dan teman-teman saya pun yang sudah pernah diinduksi juga bilangnya seperti itu, wes kontraksinya apa rasanya tuh gak kayak kontraksi kita biasa, tapi memang sakit sekali seperti itu. Jadi saya tuh gak pengen dan seperti itu. Kalau saya pribadi memang menghindari obat, karena saya justru tahu ya, saya kan belajar farmasi juga ya seperti itu. Jadi pada hakikatnya obat itu adalah racun. Nah racun itu akan susah dikeluarkan dari tubuh kita, keluar tapi lama sekali waktunya seperti itu, mengendap dulu. Jadi kenapa kalau kita masih pakai obat kalau kita bisa mengusahakan dengan yang lain? Makanya saya pilih itu udah obat. Pas ngecek pertama itu mau maghrib itu, oh iya ini udah bukaan 3 mau ke 4 lah waktu itu, apa 4 ya sudah ya, pokoknya 3 mau ke 4 lah waktu ya. Jadi meskipun udah kesakitan ya, dan di rumah toh, jadi saya tetap bisa main dengan anak saya yang pertama, main yang kedua, jadi sebenarnya sakit itu duduknya tuh udah di atas bola, udah gak di kasur.
nggak nahan. Kalau udah dekat udah semakin sakit, jadi dibola kan sambil begini. Saya masih merajut sepatunya adik yang mau lahir itu, masih merajut, mengalihkan perhatian waktu itu supaya saya nyaman. Kan yang dulu kan ya wes udah di kasur, udah gak boleh kemana-mana kan seperti itu. Kemudian saya juga menyeting kamar tuh di cat pink. Nah saya kan suka ya memang saya cat pink, kemudian saya pasang wall stiker yang bunga-bunga dan sebagainya. Jadi saya tuh benar-benar merasa tenang ya. Sakit, memang sakit, gak mungkin gak sakit ya. Bohong lah kalau dia bilang gak sakit, memang pasti sakit. Cuman bagaimana saya bisa teralihkan dengan tetap ya udah ke kamar mandi, tetap kamar mandi biasa, sama anak-anak itu tetap sama anak-anak seperti itu. Jadi ya udah kayak biasanya aja di rumah. Setelah maghrib itu kok saya semakin nggak nahan ya, kok tambah sakit rasanya sampai terus udah mulai ini juga ya, semakin apa ya, nyuri banget lah pokoknya, rasanya sakit banget. Akhirnya sama mbaknya itu terus udah gak sempat dilihat lagi udah bukan berapa, udah gak tahu, terus udah langsung terus yang enak dimana aku mau di bawah aja. Jadi dikasih yang bawah itu dikasih kasur kecil gitu, udah di sana udah nggak nyaman banget rasanya. Tapi gitu ya waktu itu, jadi udah merasa kalau istrinya sebentar lagi udah mau melahirkan, udah panas kan. Ya pengen mengejar juga, udah gak nahan, udah gak tahu bukaan berapa waktu itu. Pokoknya mau belum bisa itu sudah langsung keluar. Pas mau keluar itu kan kepalanya tuh kayak tarik lagi masuk ke dalam, ternyata dari awal itu kalau tali pusarnya itu ternyata gak panjang. Jadi kenapa kok sama juga ya, kenapa kok gak lahir-lahir? Jadi punya tali pusar lahirnya itu. Dan itu diketahui setelah pas mau melahirkan. Jadi di USG malah gak ini, gak disebutkan. Padahal kita rajin ya ininya, pemeriksaannya, tapi bisa normal kok. Tapi itu tadi ya mungkin agak lamanya gara-gara itu sih. Kemudian setelah bayinya keluar, terus diletakkan di ruangan IMD sampai ya lama sekali loh. Nggak saya dia apa-apain selesai, karena juga ada peserta yang sedikit ketinggalan ya, jadi masih ngeluarkan itu, jadi agak lama kasusnya. Saya memilih tidak memotong tali pusar anak saya karena kakinya itu dia coba sendiri. Jadi kalau nggak langsung dipotong itu resiko untuk kekurangan ekstri padanan juga akan berkurang. Itu juga saya sudah setting dulu.